Hello Vilas, balik lagi bersama Istana Cerita. Kali ini aku mau lanjut ceritain alur drama yang berjudul Reborn Rich, di mana di episode sebelumnya Dojun sudah mulai melancarkan aksinya untuk balas dendam dan mulai terang-terangan untuk merebut Sun Yang. Oke, langsung aja daripada kalian gak sabaran sampai bobol YP tetangga, kita langsung aja ke ceritanya. Scan episode 4 diawali dengan Rudy dan Dojun sedang terlihat berbincang. Dengan rasa penasarannya, ia bertanya, apa maksud dan rencana Dojun membeli Hando Steel? Apakah ia memiliki rencana besar di balik itu untuk mengambil alih atau menjadi pemilik perusahaan kakeknya, yaitu Sun Yang Group? Dojun menjawab, ya, oleh karena itu ia membeli Hando Steel. Untuk memulai sebuah kesepakatan dengan Rudy, Dojun memberikan sebuah 4 biji donat. Setelah disindir Rudy pelit dan perhitungan, Dojun memperlihatkan sebuah toko donat Avenue New York kepada Rudy. Ia memberikan sebuah toko tersebut kepadanya, dan lisensi toko itu ia dapatkan dengan menggunakan orang dalam atau koneksi kakeknya. Menurut Rudy, dengan ini Dojun telah mempelajari aturan dasar investasi dari kakeknya. Rudy berkata untuk memahami alur uang, hal yang harus ia sadari lebih dulu ialah orang yang mengendalikannya, memahami pasar dan permainan di dalamnya. Di ruang wakil pimpinan, yaitu si Asep, ia terlihat tampak mencurigai kakaknya Badrui terkait dengan kegagalannya untuk membeli Hando Steel. Ia menyuruh Kim atau panggil saja dengan sebutan Kimeng untuk menyelidiki kakaknya tersebut. Dan episode 3 pun baru dimulai. Terlihat pimpinan, para bebannya, serta karyawannya, tak lupa juga dengan Dojun sedang melihat pertandingan sirkuit mobil dari perusahaan Dayong Tire miliknya. Dan pertandingan ini sekaligus sebagai acara pamer untuk peluncuran sebuah mobil yang akan diresmikan mendatang. Terlihat para wartawan ekonomi sedang meliput pertandingan dan bersiap untuk meliput acara peluncuran. Dengan belagak sok tahu, si Eha malah nyindir sinis ke kakeknya bahwa kemungkinan artikel yang diberitakan wartawan terkait Sun Yang Motor akan cukup negatif. Seperti Sun Yang Motor terburuk di bidangnya, domba hitam keluarga, panati kecepatan Sun Yang, pembuangan waktu dan keuangan Sun Yang, serta kata-kata burik lainnya yang diucapkan si Eha. Mendengar hal itu, tentu saja pimpinan merasa sakit dada karena anaknya sendiri meremehkan bisnisnya. Di balik sikap tampilnya si Eha, tak lain hanya ingin memujuk ayahnya untuk membantu suaminya supaya mendapatkan jabatan di sebuah kursi Dewan Nasional. Tentu saja, pimpinan mengabaikan permintaan tersebut yang membuat Eha nangis bombay dan amuk-amukan seperti anak ABG minta ipong. Kembali ke arena balapan, terlihat Yongchul panik karena Sun Yang berada di posisi kedua yang tersalip oleh grup dari perusahaan Daeyang. Tak berapa lama, pimpinan perusahaan Daeyang, Ju Yongchul, muncul untuk bertemu dengan pimpinan Yangchul. Dan kini, kedua legenda bersejarah pendorong kekuatan ekonomi Korea ada di depan mata Dojun. Terlihat adu sengit bacot antara kedua pimpinan perusahaan yang saling menjelekkan. Di sini Jin Yangchul tampak memamerkan Dojun yang berhasil masuk ke Seoul National University, yang menjadi juara angkatan di jurusan hukum, yang mana kita ketahui sekalipun kamu anak konglomerat belum tentu bisa masuk ke universitas tersebut. Kalimat sederhananya sih nggak ada kata sogok menyogok. Jadi yang masuk SNU ya cuma benar-benar orang yang cerdas dan berprestasi yang bisa masuk ke univ tersebut. Balik lagi ke arena lapangan. Tanpa diduga, karena kerangka mobil dan mesin yang panas, peserta balap mobil dari Sun Yang mengalami kecelakaan.
Ternyata ulah kecelakaan tersebut disebabkan oleh si Asep yang gengsi oleh Dayang. Sehingga ketika para panitia memperingati bahwa mesin mobil dari peserta perusahaan Dayang mengalami masalah, Asep ini malah menyuruh perwakilannya untuk tidak berhenti dari kompetensi. Yang sudah jelas-jelas mobil tersebut mengalami kerusakan. Lalu, Asep menghampiri pimpinan dengan muka yang watados. Ia melaporkan bahwa masalahnya telah ia selesaikan. Ia mengatakan bahwa reporter tidak akan memasang foto dari insiden tersebut di koran. Dan ia akan menyalahkan kesalahan tersebut kepada pengemudi. Karena pimpinan merasa tak tahan dengan kegobloyan anaknya, ia pun menampar Asep dengan kekuatan super. Karena panas dada dan amarahnya memuncak, pimpinan pun mabal dan pergi entah kemana. Peluncuran mobil Athena Sunyang akan segera dimulai. Di tengah genting, Asep dan asisten panik karena tidak mengetahui keberadaan pimpinan. Sedangkan acara peluncuran beberapa saat lagi akan segera dimulai. Karena Dojun dari masa depan, ia mengetahui keberadaan kakeknya dari buku biografi Jin Yang Chul yang ia baca. Tanpa basa-basi, Dojun pun langsung OTW ke tempat itu. 진 회장의 용달차다. Setelah Dojun berhasil membujuk dan memberikan asupan motivasi kepada kakeknya, akhirnya Jin Yang Chul menghadiri peluncuran proyek mobil Athena miliknya. 우리 순양은 자동차 업계. Scan selanjutnya, terlihat Dojun dan pemilik PowerShare sedang diintil dan dipoto oleh orang misterius. Oh, ternyata orang misterius tersebut merupakan suruhan si Badrui. Ia mencurigai gelagat aneh si Dojun. Lalu, Badrui menyuruh pegawainya untuk memberikan bukti yang ia temukan kepada ayahnya. Di ruangan pimpinan, terlihat panik ketika melihat grup Dayang bekerja sama dengan para kreditor untuk mengambil alih Handu Steel dengan penawaran $600 juta. Di mobil, terlihat Jin Yang Chul dengan Dojun sedang mengobrol. Karena pimpinan merasa curiga, ia langsung melontarkan kalimat bahwa siapapun yang melawan kakeknya tidak peduli meskipun sedara, ia tak segan untuk tidak memaafkannya. Di sini, Dojun tampak terlihat semakin panik ketika kakeknya menanyakan penarikan $24 juta yang ia dapatkan darinya. Jin Yang Chul menginterogasi tentang penggunaan uang tersebut yang ia curigai digunakan untuk bekerja sama dengan PowerShare untuk melawannya. Scan beralih di mana Dojun sedang berada di hotel, ia terlihat sedang menerima sebuah buket yang diantarkan oleh seorang pegawai. Ternyata pegawai yang mengantarkan bunga tersebut ialah Min Yong. Di dalam hotel itu terlihat Dojun sedang berdiskusi terkait rencananya mengenai Handu Steel. Tanpa disadari, percakapan mereka sedang disadap oleh bawahan Jin Yang Chul. Setelah mengetahui papan catur mengenai Handu Steel dan PowerShare didalangi oleh Dojun, akhirnya pimpinan menemui pemilik PowerShare. Jin Yang Chul bertanya, apakah pemodal yang menyediakan dana untuk investasi adalah cucunya Dojun? Setelah mengalihkan pembicaraan ngalor ngidul kamana karep, Badru akhirnya menjawab bahwa PowerShare yang berada di Korea itu dikelola oleh uang Dojun. Tapi, ia berdalih bahwa uang investasi tersebut bukan berasal dari Dojun. Dojun hanya menginvestasikan uangnya kepada perusahaan Kodobra. Ia menyangkal bahwa rencana tersebut tidak dilakukan oleh cucunya Dojun. Ia hanya mengisyaratkan bahwa salah satu putranya berusaha untuk menghalangi ambisinya dan anak sulung tertuanya. Ia berdalih bahwa yang melakukan pendanaan kepada Daeyong adalah salah satu putra dari keluarga Sunyang. Ternyata Badruilah yang bekerja sama dengan Daeyong untuk melakukan rencana bodoi pembelian Handu dengan cara melikuidasi aset dan saham Sunyang Insurance.
Setelah mengetahui hal tersebut, pimpinan masih tampak santuy. Ia tidak akan memarahi putranya. Ia berpikir hal yang dilakukan tersebut sebagai perilaku yang pantas dilakukan oleh seorang pengusaha. Jika ia bersikap lembek, mengutamakan dan memikirkan saudara, orang tua, dan mengabaikan keuntungannya, ia tidak akan pernah menghasilkan uang. Dengan sikap yang belegu dan sok tahu, Asep melakukan rapat dengan para karyawan bahwa ia akan membeli Handu Steel dengan dana 750 juta dolar. Hal tersebut tentunya ditentang oleh para bawahannya karena terlalu beresiko dan Sun Yang hanya mampu menawar sebesar 650 juta dolar dengan memaksimalkan pinjaman Bank Emok dan pinjol. Dengan berlagak pahlawan di siang bolong, kedatangan Eha menawarkan kesepakatan supaya kakaknya bisa bekerja sama dengannya dalam pembelian Hando Steel, yang mana ia akan memberikannya 50 juta dolar dan dengan syarat Asep harus membantu suaminya dalam karir politik. Akhirnya, dengan negosiasi panjang, Sun Yang memenangi perang dalam pembelian Hando Steel. Kembali ke Dojun, terlihat ia sedang mengobrol mengenai keberhasilan rencananya yang ia lakukan untuk menjebak Badrui, yang akhirnya masuk ke dalam perangkapnya. Oh, ternyata selama ini supir yang sering mengantar Dojun ke kampus ia merupakan bawahan si Badrui. Dojun mengetahui bahwa ia sedang dijebak oleh pamannya Badrui. Tetapi ia dengan cerdik membalikkan jebakan itu untuk melawannya. Ia memanfaatkan keserakahan si Badrui untuk memprovokasi kegelisahan si Asep yang membuat si Asep mempertaruhkan pengambilan utang sebanyak 750 juta dolar dengan menaikkan harga Hando Steel yang berada di bawah pengaruh Dojun. Hal ini tentunya akan membuat Sun Yang mengalami krisis. Lanjut lagi ke pembicaraan Dojun dan pemilik PowerShare. Ia memberitahu Dojun mengenai kabar baik tentang investasinya di Kodobra, bahwa toko buku daring tersebut telah terdaftar di Nasdaq dan perusahaan tersebut mengubah nama menjadi Amazon. Dan episode 3 pun selesai.